Dalam kondisi ideologi, menurut Azimwardi di Azra, ada dua kelompok yang berpengaruh dalam perumusan ideologi pergerakan revolusi Islam Iran, yakni ulama pada satu pihak dan intelektual awam di pihak lain. Sejak periode modern, pertahanan bangsa Iran menjadi saling terkait dengan Islam dan Syiah. Maksudnya kaum ulama, karena politik dimulai dengan fatwa Ayatollah Syiarozi pada tahun 1891. Ia melarang penggunaan tembakau selama monopoli yang diberikan kepada sebuah perusahaan Inggris tidak dicabut. Pada tahun 1906, mayoritas ulama tinggi mendukung gerakan konstitusionalisme Iran yang dikenal dengan revolusi konstitusional. Implementasi wilayah al-faqih di Iran. Satu-satunya negara yang mengakui dan menerapkan sistem wilayah al-faqih dalam bentuk praktisnya adalah Republik Islam Iran. Pemikiran dan penerapan konsep wilayah al-faqih di Iran dengan dinamika dan dialektikanya yang tentu saja tidak selamanya mulus dan menjadi salah satu rujukan penting bagi agenda tata politik Islam kontemporer. Dalam catatan yang paling awal yang menceritakan penulisan rumusan RUU RII disebutkan oleh Sayyid Sadeh Tabatabai yang termasuk keluarga dekat Imam Khomeini dan salah seorang aktivis pergerakan mahasiswa di luar negeri. Sistem pemerintahan Iran adalah Republik Islam yang telah disetujui oleh rakyat Iran berdasarkan keyakinan tradisional mereka dalam akidah Tuhan dan keadilan Quran dan mengikuti kemenangan revolusi mereka di bawah pimpinan Marja'i Taqlid Agung Ayatullah. Dalam demokrasi Iran, walaupun struktur negara Iran dilandaskan pada ajaran Islam Syiah yang cenderung bersifat teokratis, dalam prakteknya lembaga-lembaga politik modern mendapatkan tempat yang cukup penting, di antaranya presiden dan parlemen yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Juga anggota kabinet yang diangkat presiden terpilih pun harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota parlemen. Pemilihan umum. Republik Islam Iran menerapkan sistem pemilu untuk membentuk tak kurang dari 3 lembaga tertinggi. Pertama, pemilu untuk membentuk Dewan Ahli. Kedua, pemilu untuk memilih anggota parlemen, yakni Dewan Permusyawaratan Islam. Sebagai lembaga tertinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilu berdasarkan sistem distrik, atau bahkan meskipun Republik Islam Iran menganut sistem presidensial, pemilihan para menteri sebagai pembantu presiden harus mendapatkan approval dari parlemen dan sering sekali lewat suatu perdebatan panjang. Ketiga, pemilu untuk memilih presiden secara langsung. Hak asasi manusia. Gagasan menjunjung tinggi martabat manusia dengan mudah dapat dijumpai dalam tradisi historis, kultural, dan religius Islam. Namun konsep modern tentang hak asasi manusia secara teoris merupakan hal baru. Bentukan abad ke-18, karakteristik pokoknya yakni setiap orang menikmati hak-hak dasar tertentu berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atau atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau lainnya. Konsep hak asasi manusia modern itu jelas merupakan kreasi barat. Ia lahir dari rahim modern barat ketika teori sekular modern tentang hukum alam diterima para filsuf zaman pencerahan. Oleh mereka, teori hukum alam itu diperluas secukupnya. Dan muncullah kesepakatan luas tentang prinsip mengenai hak-hak alamiah manusia. Kebebasan. Kebebasan ada 3 macam, yaitu 1. Kebebasan berserikat dan berpendapat. 2. Kebebasan pers. 3. Kebebasan budaya.
Perempuan dalam bingkai wilayah Al-Faqih. Wanita Iran dalam sejarah revolusi memainkan partisipasi sosial politik yang besar dalam menggulingkan pemerintahan Shah Pahlavi, dan selama perang dengan Irak, mereka berperan mulai dari memobilisasi massa, menjadi tenaga medis, menyediakan makanan, dan yang paling mulia adalah merelakan anak-anak dan suaminya untuk berjuang dan menjadi syuhada di bawah bendera revolusi Islam, hingga mereka juga ikut maju di garis depan menghadang para musuh revolusi. Tugas dan peran wanita Iran. Imam Khomeini menegaskan bahwa di samping wanita dalam Islam memiliki hak yang juga dimiliki oleh kaum pria, termasuk di dalamnya hak pendidikan, hak pengajaran, hak kepemilikan, hak memilih, dan hak untuk dipilih. Dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh kaum pria, wanita pun dapat melakukan bidang-bidang tersebut. Namun, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan kaum pria dan dianggap haram karena akan menjerumuskan mereka pada kehancuran. Begitu juga ada hal lain yang diharamkan bagi wanita untuk melakukannya karena menimbulkan kerusakan atau kemudaratan. Disebutkan bahwa laki-laki atau perempuan memiliki semua hak kemanusiaan. Ini berarti semua hak dasar manusia yang bersifat individual maupun yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan mendapat justifikasi dan jaminan negara serta tidak dapat diganggu-gugat, meskipun yang disebutkan hanyalah bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena kelima bidang tersebut telah menjadi payung besar yang menaungi hak-hak parsial lainnya. Hak hukum misalnya akan mencakup keamanan, perlindungan, kesaksian, dan kehakiman atau pengadilan. Hak politik yang akan meliputi hak berserikat, berperang, hak memilih dan dipilih. Kemudian ada hak ekonomi, akan memayungi tentang hak bekerja, nafkah, dan kepemilikan. Demikian pemaparan atas materi demokrasi dan teokrasi Iran pada mata kuliah Fikih Siasat Kontemporer. Untuk pembahasan lebih lengkap dapat dilihat di makalah kami, dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian dari kami kelompok 3, kelas HTN 5A. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.